Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Teti Fatimah Suroya dan teman-teman yang saya cintai dan banggakan. Pertama-tama kita sampaikan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan waktu yang bahagia ini untuk berkumpul bersama di pagi hari ini. Saya Syifa Khofifah Saida dengan nomor NPM 2021222011. Izinkan saya untuk memimpin jalannya presentasi hari ini. Saya dari kelompok 10 dan saya tidak sendirian di sini. Saya bersama dua teman saya yaitu Hilda Srikasturi dan Widiawati. Kami di sini akan membahas tentang hubungan sekolah dan masyarakat. Dan di sini ada beberapa materi yang akan disampaikan. Yang pertama, unsur-unsur yang terlibat dalam hubungan sekolah dengan masyarakat. Yang kedua, teknik-teknik hubungan sekolah dengan masyarakat. Yang ketiga yaitu pemberdayaan hubungan sekolah dengan masyarakat. Yang keempat, konsep dasar hubungan sekolah dengan masyarakat. Yang kelima, prinsip-prinsip dalam membina hubungan sekolah dengan masyarakat. Yang keenam, tujuan, fungsi, dan manfaat lembaga sekolah dan masyarakat. Yang ketujuh, lingkungan sekolah. Yang kedelapan, peran sekolah. Dan yang terakhir, lingkungan masyarakat. Untuk mengefektifkan waktu, kita langsung saja ke materi pertama, yaitu yang akan disampaikan oleh Widya. Dan Widya silahkan untuk memaparkan materinya. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Widiawati, NPM 2021222039. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang lingkungan sekolah, peran dan fungsi lingkungan sekolah, serta lingkungan masyarakat. Yang pertama yaitu lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah adalah lingkungan di mana anak berada dalam lingkungan situasi belajar, dan lingkungan ini sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang kepribadian anak. Suasana lingkungan sekolah yang bagus sangat mendukung tumbuh kembang kepribadian yang bagus bagi siswa dan suasana belajar yang nyaman yang membentuk kepribadian belajar dan kedisiplinan sekolah. Menurut Nana Saodi Sukmadinata, lingkungan sekolah meliputi yang pertama ada lingkungan fisik sekolah, meliputi suasana dan prasarana, prasarana dan prasarana belajar, sumber-sumber belajar dan sarana media belajar. Yang kedua yaitu lingkungan sosial, menyangkut hubungan siswa dengan teman-temannya, guru-gurunya, dan staf sekolah yang lain. Dan yang terakhir adalah lingkungan akademis, yaitu suasana sekolah dan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dan berbagai kegiatan ekstrakurikuler. Selanjutnya yaitu peran dan fungsi sekolah. Yang pertama, peran sekolah. Sekolah dalam hubungannya dengan keluarga memiliki peranan dalam hal mendidik, memperbaiki dan memperhalus tingkah laku anak didik yang sudah dimiliki sebelumnya. Menurut Karsidi, beberapa usaha yang dilakukan terkait dengan tiga hal ini. Yang pertama yaitu membuat anak didik belajar bergaul dengan semua warga sekolah. Yang kedua, membuat anak didik belajar menaati peraturan-peraturan sekolah. Dan yang ketiga, mempersiapkan anak didik untuk menjadi anggota masyarakat yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Hubungannya dengan kehidupan masyarakat, menurut Suwarno, peran sekolah antara lain, yang pertama sebagai lembaga untuk mempersiapkan anak di dalam kehidupannya. Yang kedua, sekolah merupakan refleksi atau cerminan kehidupan masyarakat sehingga sekolah tidak melepaskan diri dari kenyataan-kenyataan di dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu sebagai evaluator kondisi di masyarakat dan selanjutnya melakukan pembinaan. Yang keempat, sebagai lingkungan pengganti keluarga dan pendidik sebagai pengganti orang tua. Yang kelima yaitu sebagai lembaga yang menerima hak waris untuk mendidik anak jika anak tidak mempunyai keluarga. Yang kedua yaitu fungsi sekolah. Sekolah selain meneruskan pembinaan yang telah dilakukan oleh keluarga, juga mengembangkan potensi anak. Lebih detail tentang fungsi sekolah dipaparkan sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan kecerdasan otak dan memberikan pengetahuan. Sekolah bertugas untuk mengembangkan pribadi anak didik secara menyeluruh. Fungsi sekolah yang lebih penting sebenarnya adalah menyampaikan pengetahuan dan melaksanakan pendidikan yang cerdas.
Yang kedua yaitu spesialisasi. Spesialisasi sebagai konsekuensi makin meningkatnya kemajuan masyarakat ialah makin bertambahnya diferensiasi sosial yang melaksanakan tugas tersebut. Menurut Suwarno, fungsi sekolah adalah sebagai lembaga sosial yang spesialisnya dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Yang ketiga yaitu efisiensi. Suwarno menjelaskan bahwa fungsi sekolah adalah sebagai lembaga sosial yang berspesialisasi di bidang pendidikan dan pengajaran. Maka pelaksanaan pendidikan dan pengajaran dalam masyarakat menjadi lebih efisiensi sebab apabila tidak ada sekolah dan pekerjaan mendidik hanya dipikul oleh keluarga, maka hal ini tidak akan efisien karena orang tua terlalu sibuk dengan pekerjaannya serta banyak orang tua tidak mampu melaksanakan pendidikan. Kemudian karena pendidikan sekolah dilaksanakan dalam program yang tertentu dan sistematis, dan yang terakhir yaitu di sekolah dapat pendidik sejumlah besar anak secara sekaligus. Yang keempat ada sosialisasi. Menurut Suwarno, fungsi sekolah yakni sebagai proses untuk membantu perkembangan individu menjadi makhluk sosial, makhluk yang dapat beradaptasi dengan baik di masyarakat. Proses sosialisasi di dalam masyarakat yang bersifat heterogen dan pluralistik merupakan fungsi yang cukup penting karena tugas pendidik sekolah adalah mensosialisasikan pentingnya persatuan melalui beberapa macam mata pelajaran. Yang kelima ada konservasi dan transmisi kultural. Suwarno menjelaskan bahwa fungsi sekolah adalah memelihara warisan budaya yang hidup dalam masyarakat dengan jalan menyampaikan warisan kebudayaan kepada generasi muda. Dalam hal ini tentunya adalah anak didik. Fembriarti memaparkan fungsi sekolah sebagai transmisi kebudayaan masyarakat diantaranya yang pertama transmisi pengetahuan dan keterampilan, dan yang kedua transmisi sikap, nilai-nilai, dan norma. Yang keenam ada transisi dari rumah ke masyarakat. Ketika berada di keluarga, kehidupan anak serba menggantungkan diri kepada orang tua. Maka memasuki sekolah, ia mendapat kesempatan untuk melatih berdiri sendiri dan tanggung jawab sebagai persiapan sebelum masuk ke masyarakat. Dan yang terakhir yaitu kontrol sosial. Menurut Karsidi, sekolah memiliki sistem pengendalian sosial. Secara mendasar, pengendalian sosial bertujuan untuk mencapai keserasian antara stabilitas dengan perubahan-perubahan dalam masyarakat atau suatu sistem pengendalian yang bertujuan untuk mencapai keadaan damai melalui keserasian antara kepastian dengan keadilan. Terakhir yaitu lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat adalah tempat kita untuk bersosialisasi dengan orang lain. Karena sebagai manusia, kita merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Ada beberapa pengertian lingkungan masyarakat menurut para ahli. Ada beberapa pengertian lingkungan masyarakat menurut para ahli, di antaranya adalah yang pertama menurut ST Munajat Danusaputra. Lingkungan merupakan kondisi yang di dalamnya terdapat manusia dan aktivitasnya. Lingkungan masyarakat mempengaruhi kesejahteraan manusia dan tingkah laku yang tinggal di dalamnya. Dan yang kedua yaitu menurut Paul B. Horton. Dalam lingkungan masyarakat terdapat manusia yang terbilang mandiri, sudah tinggal bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, berdiam pada satu wilayah dan memiliki kesamaan budaya. Sebagian besar dari mereka melakukan kegiatan yang sama dan berkomunikasi satu sama lain. Sekian penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Widya atas presentasinya. Selanjutnya materi kedua akan dipaparkan oleh saya sendiri, dan materinya terkait tentang konsep dasar hubungan sekolah dengan masyarakat. Nah, apa sih itu artinya?
Artinya itu suatu proses komunikasi antar sekolah dengan masyarakat untuk berusaha menanamkan pengertian satu sama lain mengenai kebutuhan pendidikan. Dan sekolah juga mempunyai kewajiban secara legal dan moral untuk selalu memberikan penerangan kepada masyarakat tentang tujuan-tujuan, program-program, dan kebutuhan mereka. Menurut Kindred Leslie dalam bukunya School Public Relation itu mengemukakan bahwa pengertian dari hubungan sekolah dengan masyarakat itu adalah hubungan sekolah ada suatu proses komunikasi antara sekolah dengan masyarakat untuk berusaha menanamkan pengertian warga masyarakat tentang kebutuhan dari karya pendidikan serta mendorong semangat, minat, dan tanggung jawab masyarakat kepada dalam usaha memajukan sekolah. Dan selanjutnya prinsip-prinsip dalam membina hubungan sekolah dan masyarakat. Yang pertama itu kerjasama yang harus dimodali dengan itikat baik untuk menciptakan citra yang baik tentang pendidikan. Yang kedua yaitu pihak awam berperan serta membantu dan merealisasikan program sekolah, menaati ketentuan peraturan yang diberlakukan sekolah. Dan yang ketiga berkaitan dengan prinsip dan teknis edukatif, itu sekolah wajib dan yang berhak menanganinya. Dan yang keempat, segala saran yang berkaitan dengan kepentingan sekolah itu harus disalurkan melalui lembaga resmi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaannya. Dan yang kelima, peran serta masyarakat tidak hanya dalam bentuk gagasan, saran, usul, tetapi juga dalam bentuk organisasi dan juga kepengurusan dan segala macamnya yang dirasa bermanfaat untuk sekolah. Yang materi selanjutnya itu tujuan, fungsi, dan manfaat lembaga sekolah dengan masyarakat. Alsbury telah mengemukakan bahwa tujuan hubungan sekolah dengan masyarakat itu yang pertama untuk meningkatkan kualitas belajar dan pertumbuhan anak. Yang kedua itu untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya pendidikan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Yang ketiga untuk mengembangkan semangat saling bantu antar sekolah dengan masyarakat demi kemajuan kedua belah pihak. Dan yang pentingnya itu tujuan tersebut menggambarkan bahwa adanya two-way traffic atau arus timbal balik antar sekolah dengan masyarakat. Dan hubungan sekolah dengan masyarakat akan berjalan dengan baik apabila terjadi adanya kesepakatan antara kebijakan yang telah direncanakan atau dibuatkan strategi pelaksanaan pendidikan di sekolahnya. Dengan demikian tidak adanya barrier atau penghalang dalam melaksanakan program hubungan sekolah dengan masyarakat. Dan materi selanjutnya itu ada fungsi. Nah, fungsinya itu yang pertama ada fungsi sekolah sebagai dalam masyarakat. Yang pertama sekolah sebagai agent of change yang mengintroduksi perubahan pengetahuan, cara berpikir, pola hidup, kebiasaan, dan tata cara pergaulan juga. Dan yang kedua ada sekolah sebagai lembaga seleksi, yang artinya sekolah itu memilih atau membeda-bedakan anggota masyarakat menurut kemampuan dan potensinya dalam memberikan pembinaan yang sesuai dengan kemampuannya mereka itu sendiri. Nah, agar setiap individu atau anggota masyarakatnya juga dapat dikembangkan dan dimanfaatkan potensinya semaksimal mungkin. Dan yang ketiga, sekolah itu sebagai lembaga peningkat class leveling agency yang membantu meningkatkan taraf sosial warga negara dan dengan demikian menghilangkan kelas dalam masyarakat. Dan yang kedua ada fungsi hubungan sekolah dengan masyarakat dapat juga dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama itu ada mengembangkan pengertian masyarakat tentang semua aspek pelaksanaan program pendidikan di sekolah. Yang kedua, dapat menetapkan bagaimana harapan masyarakat terhadap sekolah dan apa harapan-harapannya mengenai tujuan-tujuan pendidikan di sekolah. Yang ketiga, itu memperoleh bantuan secukupnya dari masyarakat untuk sekolah, baik finansial maupun non-finansial. Yang keempat, itu menimbulkan rasa tanggung jawab yang lebih besar kepada masyarakat terhadap kualitas pendidikan yang dapat diberikan oleh sekolah.
Dan yang kelima itu merealisasikan perubahan-perubahan yang diperlukan dan memperoleh fasilitas dalam merealisasikan perubahan tersebut. Dan yang keenam ada mengikut sertakan masyarakat secara kooperatif dalam usaha-usaha memecahkan persoalan pendidikan. Dan yang ketujuh ada meningkatkan semangat kerjasama antara sekolah dengan masyarakat dan meningkatkan partisipasi kepemimpinan untuk meningkatkan kehidupan dalam bermasyarakat. Sekian materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hilda. Untuk Hilda, silakan untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu mengenai unsur-unsur yang terlibat dalam hubungan sekolah dengan masyarakat. Unsur-unsur yang terlibat dalam hubungan sekolah dengan masyarakat antara lain yang pertama yaitu sekolah. Sebagai pusat pendidikan formal, sekolah lahir dan berkembang dari pemikiran efisiensi dan efektivitas pemberian pendidikan bagi warga masyarakat. Artinya bahwa sekolah sebagai pusat pendidikan formal merupakan perangkat masyarakat yang diserahi kewajiban untuk memberikan pendidikan. Sekolah merupakan lembaga sosial yang tumbuh dan berkembang dari dan untuk masyarakat. Oleh karena itu, segala bentuk dan tujuan sekolah semuanya harus diserahkan kepada pembentukan corak pribadi dan kemampuan warga masyarakat sebagaimana menjadi target atau sasaran pendidikan di masyarakat yang bersangkutan. Yang kedua yaitu orang tua murid. Hubungan sekolah dengan orang tua murid hendaknya dibawa ke dalam hubungan yang konstruktif dengan program di sekolah. Orang tua tidak dapat terlepas sama sekali dari hubungannya dengan sekolah. Oleh karena itu, hubungan antara keduanya hendaklah dibimbing lebih simpatik. Yang ketiga yaitu murid dan guru. Murid merupakan unsur sekolah yang sangat penting. Begitu juga guru. Tanpa adanya murid, sekolah tidak akan ada. Begitu juga sebaliknya, tanpa adanya guru, sekolah tidak akan terlaksana. Materi yang kedua yaitu mengenai teknik-teknik hubungan sekolah dengan masyarakat. Ada beberapa teknik yang dapat dilakukan untuk memberikan gambaran tentang sekolah yang perlu diketahui oleh masyarakat. Antara lain, yang pertama yaitu laporan kepada orang tua murid. Laporan ini dapat dilakukan setiap triwulan, caturwulan, semester, atau tahunan. Laporan tersebut tidak hanya berupa angka-angka, akan tetapi menyangkut informasi yang bersifat diagnostik. Artinya dalam laporan tersebut dicantumkan pula kelebihan dan kelemahan peserta didik. Lalu yang kedua yaitu buletin sekolah. Buletin ini berisi kegiatan-kegiatan sekolah, seperti artikel guru dan murid, lalu pengumuman-pengumuman sekolah, dan lain-lain. Lalu yang ketiga yaitu surat kabar. Surat kabar ini berisi menyangkut segala aspek yang menunjang kesuksesan program pendidikan. Pameran sekolah. Pameran sekolah ini merupakan metode untuk memberikan gambaran tentang keadaan sekolah dengan berbagai aktivitasnya. Lalu yang selanjutnya yaitu ada open house untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat mengetahui sekolah serta mengobservasi kegiatan dan hasil kerja murid dan guru sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Lalu yang selanjutnya yaitu kunjungan ke sekolah atau school visitation. Teknik ini memberikan kesempatan kepada orang tua murid untuk melihat kegiatan murid serta keadaan sekolah pada saat pelajaran berlangsung. Lalu yang selanjutnya yaitu kunjungan ke rumah murid atau home visitation. Ini dilakukan untuk melihat latar belakang kehidupan murid. Di samping itu juga untuk mempererat hubungan antara sekolah dengan orang tua murid. Lalu yang selanjutnya yaitu melalui penjelasan oleh staf sekolah. Kepala sekolah hendaknya berusaha agar semua personel sekolah turut aktif dalam mengambil bagian untuk mensukseskan hubungan sekolah dengan masyarakat. Para personel sekolah dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang kebijakan-kebijakan maupun program-program organisasi sekolah. Lalu yang selanjutnya yaitu mengenai gambaran keadaan sekolah melalui murid. Nah, di sini murid dapat juga didorong untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang keadaan sekolah. Jangan sampai murid menyebarluaskan isu-isu yang tidak baik mengenai sekolah kepada masyarakat. Lalu yang selanjutnya yaitu melalui radio dan televisi. Radio dan televisi memiliki daya kuat untuk menyebarkan pengaruh melalui informasi yang disiarkannya. Radio dan televisi cepat sekali membentuk public opinion yang sangat dibutuhkan dalam program hubungan sekolah dengan masyarakat ini. Melalui radio dan televisi, masyarakat akan lebih mengenal situasi dan perkembangan sekolah.
Melalui radio dan televisi, sekolah dapat menyampaikan berita-berita dan pengumuman-pengumuman yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan, termasuk apabila ada permohonan sumbangan dari pihak sekolah. Hal ini untuk menghindari kesalahan penyampaian informasi yang sering dilakukan oleh anak-anak kepada orang tuanya. Bahkan anak minta iuran yang sebenarnya tidak ditarik oleh sekolah. Lalu yang terakhir yaitu laporan tahunan. Laporan tahunan ini disusun oleh kepala sekolah untuk diberikan kepada pengawas sekolah atau kepala kantor departemen atau kepada atasannya. Kepala sekolah dapat menugaskan kepada stafnya atau langsung dia sendiri memberi informasi ini kepada masyarakat. Isi informasi tersebut berkenaan dengan isi laporan tahunan itu. Isi laporan tahunan tersebut antara lain mencakup kegiatan yang telah dilakukan, kurikulum, personalia, anggaran, dan situasi, serta kondisi murid. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai pemberdayaan hubungan sekolah dengan masyarakat. Seperti yang telah diuraikan pada fungsi masyarakat terhadap sekolah, maka berikut ini akan memperjelas pemahaman tentang sumber-sumber yang dapat digali dari pihak masyarakat. Antara lain yang pertama yaitu sumber manusiawi. Orang-orang terkemuka atau berpengaruh, cendekiawan, para ahli dengan keterampilan tertentu, orang dermawan dan sosiawan, dan sebagainya yang dapat memberikan bantuan atau partisipasinya dalam proses pendidikan di sekolah. Yang kedua yaitu sumber sosial. Sumber sosial ini berupa kelompok, organisasi baik formal maupun informal dengan berbagai norma, peraturan, kebiasaan-kebiasaan yang turut mempengaruhi proses pendidikan di sekolah. Lalu yang ketiga yaitu sumber kebudayaan dan agama. Dengan berbagai nilai hidup dan kehidupan, tradisi, ajaran, serta kebudayaan dan kesenian yang turut membina dan memperkaya pendidikan di sekolah. Lalu yang keempat yaitu sumber lingkungan fisik. Keadaan alam dengan segala kekayaannya yang dapat dimanfaatkan dalam pendidikan di sekolah. Lalu yang kelima yaitu sumber materi keuangan. Artinya yang datangnya itu secara formal dari pemerintah misalnya, dan secara informal dari pihak-pihak lain dalam masyarakat. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Hilda atas pemaparannya. Untuk kesimpulannya yaitu hubungan sekolah dengan masyarakat merupakan jalinan interaksi yang diupayakan oleh sekolah agar dapat diterima di tengah-tengah masyarakat untuk mendapatkan aspirasi dan juga simpati dari masyarakat, serta mengupayakan terjadinya kerjasama yang baik antar sekolah dengan masyarakat untuk kebaikan bersama. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kesalahan yang kami perbuat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.